Halo komagers semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Employ in the Kecuak. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film petualangan yang sangat seru. Dan film ini berjudul Kongo yang dirilis pada tahun 1995. Yang mana film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang dikirim oleh sebuah perusahaan ke hutan terpencil yang ada di Kongo. Dengan tujuan mau mencari kota Zins yang hilang untuk mengambil berliannya peninggalan Raja Solomon. Dan biar tidak cangkel beheng, oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, trot. Cerita berlatar belakang pada tahun 1979 dengan memperlihatkan 4 orang karyawan dari perusahaan Traficom yang baru saja sampai di sebuah desa di Kongo, Afrika Tengah. Terlihat kala itu mereka menyewa penduduk setempat agar mengantar mereka ke hutan terpencil dekat gunung berapi dengan tujuan untuk mencari berlian biru langka yang dapat menghasilkan laser komunikasi revolusioner baru. Sesampainya di tempat yang dituju, seorang karyawan sekaligus anak pemilik perusahaan tersebut yang bernama Charles pun menghubungi tunangannya bernama Karen Rose yang merupakan mantan agen CIA. Melihat kekasihnya berhasil sampai ke tempat itu dengan selamat, di sini Karen pun sangat merasa senang. Kemudian Charles memberitahukan kepada Karen bahwa nanti dirinya akan menghubunginya lagi setelah berhasil menemukan berlian itu. Usai menghubungi Karen, temannya yang bernama Jeffrey pun menyuruh Charles agar mengikutinya disebabkan dirinya sudah berhasil menemukan reruntuhan kota Zins yang hilang yang di dalamnya terdapat berlian biru langka yang mereka cari. This is a big deal, Charles. Setibanya di reruntuhan kota kuno itu, Charles pun sangat merasa bahagia karena usaha mereka tidak sia-sia dan dirinya akan menyuruh ayahnya agar mengirimkan tim lain ke tempat tersebut. Lantas kala itu Jeffrey pun masuk untuk mengambil tasnya yang sudah dipenuhi dengan berlian. Sementara Charles dirinya menunggu di luar, yang mana ketika Charles sedang enak-enak memakan coklat, tiba-tiba dirinya ada yang melemparnya. Dan saat dilihat ternyata itu adalah mata temannya Jeffrey. Tatkala Charles merasa ngeri dengan apa yang dilihatnya, seekor hewan buas muncul membunuhnya hingga Charles pun meninggal. Sedangkan di kantor pusat perusahaan saat itu, ayah Charles yang bernama Travis merasa khawatir karena anaknya belum juga menghubunginya lagi. Dan ketika diperiksa, mereka menemukan camp anaknya sudah hancur dan pemandunya sudah mati berkelimpangan. Sementara anak beserta teman-temannya tidak diketahui nasibnya. Yang mana saat mereka sedang mengamati tempat itu, tiba-tiba seekor hewan mirip gorila muncul dan menghancurkan kamera. Hingga mereka pun tidak bisa melihatnya lagi. Namun hal tersebut membuat mereka sadar rupanya para pemandu mati itu dibunuh oleh hewan tersebut. Disebabkan hal itu, Travis pun menyuruh Karen agar pergi ke sana dan mengambil berlian itu untuk perusahaannya, sekaligus untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi kepada anaknya. Mendengar itu, Karen pun setuju dengan satu syarat bahwa Travis mengirim dirinya ke sana itu bukan semata-mata karena berlian, melainkan karena khawatir kepada anaknya Charles. Dan Karen mengatakan jika nanti ternyata Travis mengirim dirinya itu hanya demi berlian bukan karena Charles, maka dirinya tidak akan segan-segan membuat Travis menyesal. One moment when I think otherwise, I will make you sorry. Sementara di sebuah universitas California, seorang profesor ahli primata bernama Peter Elliot dan asistennya bernama Richard. Mereka mengajarkan komunikasi manusia kepada seekor gorila gunung bernama Emmy, yang mana bahasa isyaratnya diterjemahkan menjadi suara digital. Tentunya apa yang ditunjukkan oleh Peter itu membuat semua orang yang ada di sana merasa kagum. Hello, Peter. Amy wants lunch. Okay. Meskipun berhasil mengajari Emmy berbicara dan melukis, akan tetapi di sini Profesor Peter merasa khawatir dengan gambar hutan dan Eye of Providence karya Emmy. Karena hal itu, lantas dirinya pun meminta dana untuk mengembalikan Emmy ke hutan terpencil yang ada di Kongo. Akan tetapi pihak universitas enggan mendadanya untuk ekspedisi semacam itu. Yang mana ketika mereka sedang mengobrol,
Tiba-tiba pria asal Rumania yang mengaku seorang filantropis bernama Homolka menghampiri mereka dan mengatakan bahwa dirinya bersedia mendanai perjalanan Profesor Peter untuk mengantarkan Amy ke Kongo. Nah, yang dimaksud filantropis itu adalah orang yang rela menyumbangkan dana dengan ikhlas untuk membantu orang lain tanpa tuntutan sedikit pun. Oke, kayaknya lanjut. Of Ceausescu, traveling the world, doing good. Mengetahui bahwa dirinya hendak dipulangkan ke tempat asalnya, di sini Amy pun sangat bersemangat dan merasa senang. Me, Jungle. Really excited. Come on. Time to go. Yang mana saat hendak berangkat seorang petugas memberitahukan bahwa mereka menurunkan kembali barang-barang milik Peter karena Homolka tidak mampu menyediakan uang untuk membayar bahan bakarnya. Kemudian Karen yang sudah sampai di sana pun memintanya untuk bergabung disebabkan visanya tidak berlaku untuk ekspedisi semacam itu kecuali dirinya ikut bergabung bersama Peter dan dirinya bersedia menanggung sebagian besar biaya perjalanan mereka. Mendengar itu pada awalnya Peter menolak sebab disangkanya apa yang dikatakan oleh petugas itu bohong. Namun setelah Homolka membenarkannya, akhirnya Peter pun memperbolehkan Karen ikut bergabung bersamanya dikarenakan dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membayar bahan bakarnya. You need me, Dr. Elliot. To the jungle, from whence she came. Sesudah berada di dalam pesawat, Amy si gorila betina itu melemparkan sesuatu kepada Karen yang ternyata dirinya cemburu disebabkan Peter sudah memperbolehkan Karen ikut bergabung bersama mereka. Sesudah lepas landas, Amy pun meminum segelas tuak pemberian Profesor Peter dengan tujuan agar dirinya tidak mabuk pesawat, di mana hal itu membuat Karen dan Homolka yang melihatnya sangat lucu. Dalam perjalanan, Peter yang merasa penasaran menanyakan kepada Karen kenapa dirinya pergi ke Kongo. Karen menjawab bahwa dirinya hendak mencari tunangannya yang hilang di hutan terpencil. Setibanya di Uganda, Karen pun disambut oleh orang suruhan terapis bernama Eddie. Eddie Ventro, your plane. Set up your expedition. Kemudian Karen pun menanyakan apakah Eddie yang disuruh terapis untuk memandu perjalanannya. Eddie menjawab bukan. Dan Eddie memberitahukan bahwa orang yang hendak memandu Karen itu adalah sahabatnya yang bernama Monroe, yakni seorang pemandu kawakan yang paling terkenal di kota tersebut. Ketika hendak turun di sini, Peter protes karena sebelumnya dirinya sudah menyewa pemandu lain. Eddie mengatakan bahwa dirinya sudah memecat pemandu yang disewa oleh Peter itu disebabkan dirinya tidak kawakan. Sesudah mereka sampai, Monroe pun merebut mobil dari seorang prajurit yang sudah dibayarnya, lalu menyuruh mereka agar naik ke mobil itu, sementara barang-barang mereka nanti Eddie yang akan mengurusnya. Karena Monroe sudah menyuapnya, terlihat di sana mereka pun lolos dari pemeriksaan dan berhasil keluar dari bandara tersebut. Lalu Monroe pun menghisap rokok sampurna kretek kesukaannya, kemudian memberikannya kepada Amy. You sons of bitches ruined the world. Namun sialnya saat hendak keluar dari kota tersebut, mereka ketahuan dan dihadapkan kepada pemimpin mereka yang bernama Kapten Wanta. Dan Kapten Wanta memberitahukan karena sekarang sedang terjadi pemberontakan, maka perbatasan ke Zaire pun ditutup, jadi mereka tidak diperbolehkan untuk lewat. Mendengar itu, Karen pun menyogoknya dengan jumlah uang yang sangat besar. Dan tanpa disangka ternyata Kapten Wanta ini sangat mengenali Homolka. Dan saat itu dirinya memperingatkan mereka agar jangan mempercayai Homolka, sebab sebenarnya Homolka mau membiayai Profesor Peter itu bukan karena ikhlas, melainkan dirinya mempunyai tujuan lain. Kemudian dengan jijik bawahan Kapten Wanta pun mengeluarkan Homolka dari tempat tersebut dan memperbolehkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Okay, you can go. Hit the road, as they say. You all right? Yeah. Setelah menyeberang, mereka pun sampai di Tanzania dan terlihat di sana sebuah pesawat sudah menunggu mereka yang ternyata itu adalah pesawat yang sudah disewa oleh Eddie. Kahega! Ah, Maru! Jumbo.
Dan di sini Monroe yang sebenarnya sudah mengenali Homolka pun memberitahukan kepada Karen bahwa Homolka bersedia membantu Peter itu karena dirinya mau mencari kota Zinj yang hilang untuk mengambil berliannya peninggalan Raja Solomon. Sebab 5 tahun yang lalu Homolka juga pernah melakukan ekspedisi beserta teman-temannya untuk mencari kota yang hilang tersebut. Akan tetapi usahanya tidak berhasil. Akibat ekspedisi itu semua teman-temannya pun mati dan hanya Homolka saja yang selamat, itu pun karena dirinya keburu menyelamatkannya. Had to be carried out of the jungle by, as I remember it, me. Sebelum berangkat melintasi Zaire, Eddie pun menyampaikan kepada Karen bahwa terapis bos Karen sudah membayar 11 orang terlatih yang dilengkapi senjata untuk mengawalnya. Mendengar itu Karen pun sangat merasa senang, kemudian mereka pun terbang menuju Kongo. How do we get across? Luck. Akan tetapi tanpa disangka saat terbang melintasi Zaire, pesawat mereka ditembak oleh tentara Zaire disebabkan Monroe beserta teman-temannya sudah terbang melanggar wilayah udara mereka. Karena masih jauh ke tempat yang dituju, di sini Karen dan Monroe pun menghalau tembakan mereka. Yang mana ketika sudah tidak jauh lagi, mereka pun ngajual meninggalkan pesawatnya, sementara Amy dirinya dibawa oleh Monroe. Selepas mereka berhasil mendarat, pesawat yang mereka naiki pun hancur amburadul locotan ditembak oleh tentara Zaire. Melihat perjalanan yang harus ditempuhnya menuju Kongo sangat sulit, di sini Profesor Peter pun memutuskan kepada Monroe untuk membatalkan niatnya mengantarkan Amy ke Kongo. Namun setelah mengetahui dari Monroe bahwa hutan ini jauh kemana-mana dan sangat mematikan, akhirnya Peter pun tidak jadi membatalkan niatnya dan dirinya memilih ikut meneruskan perjalanan bersama mereka. Life or in a dream, maybe. I think she was drawn with the CIA. I never worked for the CIA. Sorenya setibanya di suatu tempat, mereka pun beristirahat dan memutuskan untuk bermalam di sana. Kemudian saat itu Monroe pun menghampiri Homolka dan mengatakan bahwa dirinya sudah tahu tujuan Homolka ikut bersama Peter, yakni ingin mencari kota Zinj yang hilang. Akan tetapi dirinya tidak tahu apa tujuan Karen ingin mendatangi hutan terpencil yang ada di Kongo itu. Namun ternyata Homolka juga tidak mengetahuinya, membuat Monroe kecewa dan langsung pergi. Sementara Karen, orang yang dibicarakannya, terlihat saat itu dirinya menghubungi terapis dan memberitahukan bahwa besok dirinya akan memasuki hutan hujan Kongo. Melihat calon menantunya sudah berhasil menyeberangi perbatasan dengan selamat, di sini terapis pun sangat merasa bahagia dan dirinya menyuruh Karen agar bergerak dengan cepat sebab gunung berapi yang ada di dekat hutan itu kelihatannya sebentar lagi akan meletus. Dan sialnya saat itu tiba-tiba Amy muncul merusak alatnya hingga komunikasi Karen dan calon mertuanya itu pun terputus. Tentunya kenyataan tersebut membuat Karen benar-benar sangat kesal. It's destroyed. Malam harinya ketika hendak tidur, Peter dan Karen mendengar suara berisik sehingga mereka sulit untuk tidur. Dan ketika ditanyakan kepada Monroe, ternyata itu adalah suara monyet yang sedang kawin. Mengetahui itu, Karen dan Peter yang pada awalnya takut pun menjadi tersenyum. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menerobos hutan yang sangat lebat. Terlihat sorenya hujan turun semakin deras ditambah guguludukan dordar gelap membuat mereka terpaksa menghentikan perjalanannya. Di mana malam itu teman Monroe bernama Kahega yang sedang berjaga dirinya menemukan ada seekor ular hendak menggigitnya. Membuat Kahega langsung mengkadeknya menggunakan pistol legend buatan Cibatu yang dibawanya hingga ular itu buntung. Paginya selepas bangun tidur, Peter menemukan ada lintah masuk ke dalam celananya dan konyolnya di sini Peter malah menyuruh Monroe agar melepaskannya. Tentunya hal itu membuat Monroe yang mendengarnya merasa geli. Kemudian Monroe pun memberikan rokok sampurna kretek yang sedang dihisapnya dan menyuruh Peter agar membakar lintah itu dengan api rokok tersebut. Sesudah itu tanpa disangka dua orang penduduk asli bernama Cacan dan Cucun datang menghampiri mereka. They're forest people.
Kemudian Cha-chan pun memberitahukan kepada Monru yang mengerti bahasa mereka bahwa dirinya menemukan seorang pria berkulit putih yang terluka, yang mana di baju pria itu terdapat simbol tisi. Melihat itu Karen pun sangat merasa sedih sebab tisi itu singkatan dari Traficom, yakni nama perusahaan calon mertuanya. Dan Karen menyangka bahwa pria yang terluka itu adalah kekasihnya yakni Charles. Kemudian Cha-chan dan Cucun pun membawa mereka ke sukunya yang sedang mendoakan si pria itu agar kembali sembuh. Sesudah mereka selesai mendoakannya, Karen dan Monroe pun menghampiri si pria itu, yang ternyata dirinya bukanlah Charles melainkan temannya yang bernama Bob Driscoll. Dan ketika Bob hendak memberitahukan kepada Karen apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Charles dan Jeffrey, Amy datang mendekati mereka, membuat Bob yang trauma atas kebrutalan hewan mirip gorila di reruntuhan kota Zins berteriak ketakutan dan akhirnya meninggal. Saat melihat Amy di sini, Karen pun jadi sadar. Rupanya Bob meninggal itu disebabkan dirinya merasa trauma dengan kebuasan hewan mirip gorila yang sudah membunuh para pemandunya. Setelah melihat kenyataan tersebut, Karen yang mengira kekasihnya masih hidup, dirinya mengajak mereka untuk segera pergi ke tempat itu. Dan kini mereka melanjutkan perjalanan lewat sungai dengan menggunakan perahu karet. Dalam perjalanan, Karen yang tidak mengetahui dirinya menanyakan kepada Homolka apakah kota Zins yang hilang itu benar-benar ada. Dengan semangat, Homolka menjawab bahwa kota Zins yang hilang itu benar-benar ada dan sekarang mereka akan menemukannya, disebabkan emisi gorila betina itu mengetahui jalannya. Kemudian Homolka pun menceritakan bahwa dulu dirinya pernah membaca buku, yang mana di buku tersebut menggambarkan rinci tentang kota Zins, dan gambarnya itu mirip sekali dengan gambar buatan Amy, di mana hal tersebut menandakan bahwa tempat tinggalnya Amy itu tidak jauh dari reruntuhan kota Zins yang hilang tersebut. Gorilla, city of Zinj. Mendengar itu, Monroe yang tidak mempercayai tentang adanya kota Zin, dirinya menertawakan Homolka, dan tak lama di sana Karen menemukan alat koordinatnya tidak mendapatkan sinyal. Meskipun demikian, akan tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Malam harinya dalam perjalanan mereka diserang oleh kudanil, lantas Monroe pun langsung menembak kudanil itu, kemudian mengajak mereka menepi. Setelah menepi di sana mereka menemukan ada sebuah pesawat yang ditembak jatuh oleh tentara Zaire karena sudah melanggar wilayah udara mereka. Keesokan paginya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pretty jungle. Selepas beristirahat sejenak, Monroe memberitahukan bahwa mereka kehilangan 2 orang anak buah Kahega. Kelihatannya mereka kabur karena tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan, disebabkan sekarang alat koordinatnya tidak mendapatkan sinyal. Di sini Karen pun merasa kebingungan harus pergi ke arah mana untuk menyusul kekasihnya. Namun ketika ingat perkataan Homolka saat di perahu bahwa tempat tinggal Amy itu tidak jauh dari runtuhan kota Zins yang hilang, akhirnya Karen pun memutuskan untuk mengikuti Amy, berharap kekasihnya ada di sana dan masih hidup. Doesn't seem like the right way to me. Sesampainya di suatu tempat, mereka menemukan bangkai pesawat yang tadi malam ditembak jatuh oleh tentara Zaire. Ketika diperiksa, Karen menemukan ternyata itu adalah pesawat ekspedisi lain yang sengaja dikirim oleh Travis, karena disangkanya dirinya sudah meninggal disebabkan tidak mengabarinya lagi. Menerima kenyataan itu, Karen pun merasa sedih dikarenakan Travis sudah tega mengorbankan nyawa orang lain demi kepentingannya sendiri. Melihat Karen semacam itu, Monroe pun menenangkannya dan mengajaknya untuk terus melanjutkan perjalanan. Sesudah berjalan cukup jauh di sana, Karen menemukan tempat bekas peristirahatan Charles dan krunya yang sudah acak-acakan. Namun saat itu dirinya merasa keheranan karena tidak menemukan mayat-mayat mereka ada di sana. Dengan penuh penasaran, lantas mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan tak jauh dari sana mereka menemukan reruntuhan kota Zins yang hilang itu, di mana kenyataan tersebut membuat Monroe yang awalnya tidak percaya kini jadi mempercayainya. Sementara Homolka dirinya benar-benar sangat merasa bahagia karena kota yang selama ini dicarinya kini berhasil ditemukan.
See? Kemudian dengan penuh hati-hati mereka pun berjalan dan masuk ke reruntuhan kota kuno itu. Tak lama di sana Kahega menemukan bungkus coklat bekas Charles, lantas dirinya pun memberikan bungkus itu kepada Karen. Melihat itu Karen pun langsung berniat masuk ke dalam bangunan kuno tersebut untuk mencari kekasihnya Charles. Akan tetapi Monroe menghalanginya karena itu sangat berbahaya bagi keselamatan Karen. Kemudian Monroe pun mengajak mereka masuk bersama-sama. Sementara Richard dan dua orang anak buah Kahega menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Sesudah berada di dalam Homolka menemukan banyak sekali huruf hieroglif yang sama ditulis secara berulang-ulang. Hieroglyphics over and over. Sementara Richard yang menunggu di luar tanpa sadar dirinya sudah kehilangan Amy, lantas dirinya pun mencarinya. Namun tanpa disangka hewan penjaga tempat itu muncul di belakang dan menyerangnya. Dengan keadaan terluka Richard pun berlari menghampiri mereka dan sesampainya di sana, Richard yang sudah terluka parah pun meninggal. Lalu si hewan itu pun menyerang Monroe dan beruntungnya Kahega berhasil membunuhnya. Yang mana tatkala mereka hendak keluar, Amy datang mengejutkan mereka. Setibanya di luar Kahega menemukan kedua anak buahnya sudah meninggal. Melihat kenyataan itu Homolka mengatakan pantas saja berlian Raja Solomon itu tidak pernah ditemukan. Rupanya mitos tentang adanya hewan buas mirip gorila yang menjaga berlian itu ternyata memang benar adanya. The myth of the killer ape is true. Malam harinya mereka pun beristirahat di tempat bekas peristirahatan Charles beserta krunya, dan mereka pun mengelilingi tempat tersebut dengan senjata otomatis untuk melindungi diri dari hewan yang buas itu. Dan benar saja tak lama hewan-hewan itu muncul. Kemudian dengan penuh emosi mereka pun langsung menembakinya. Setelah hewan-hewan itu pergi, Homolka memberitahukan bahwa dirinya sudah menerjemahkan huruf hieroglif yang tertulis di dalam bangunan kuno itu. Dan sesudah diterjemahkan ternyata artinya, kami mengawasimu. Inscribed everywhere. Watching you. Paginya selepas terbangun mereka menemukan Amy, Homolka dan dua orang anak buah Kahega sudah tidak ada, entah pergi kemana. Disebabkan hal itu Monroe pun memutuskan mau kembali ke reruntuhan kota Zinz untuk mencari mereka. Dan di tempat lain terlihat ternyata Amy pergi itu. Dirinya mendekati gorila lain agar bisa diterima keluarga oleh mereka. Kembali ke Monroe dan yang lainnya di mana kala itu sebelum masuk Karen memberikan beceng kepada Peter untuk berjaga-jaga. I don't like guns. I didn't ask if you like it, take it. Dan sesudah berada di dalam, tiba-tiba saat itu tempat tersebut berguncang akibat gunung berapi yang ada di sana mulai meletus, di mana hal tersebut membuat mereka terjeblos ke ruangan bawah. Dan tanpa disangka di sana mereka bertemu dengan Homolka, sementara kedua anak buah Kahega tidak ada, entah pergi kemana. Karena gunung berapinya sudah mulai meletus, lantas mereka pun bergegas pergi untuk mencari jalan keluar. Sesampainya di suatu tempat mereka menemukan tambang dan terlihat di sana banyak sekali berlian yang ambalaya di mana-mana. Coba kalau saya yang menemukan berlian itu cukup satu saja, mungkin saya gak bakal ngecoblak tengah malam gini ya cik. Melihat itu Homolka yang gila harta pun lupa akan keselamatannya dan malah mengambil berlian tersebut. Sementara yang lain bergegas menuju jalan keluar. Dan ketika Homolka hendak memasukkan berlian itu ke dalam tasnya, hewan-hewan penjaga berlian itu muncul mencegatnya. Membuat Homolka yang ketakutan langsung ngompol. Melihat Homolka diserang, dengan cepat mereka pun langsung menembaki hewan-hewan yang buas itu. Namun naasnya Homolka yang malam tidak tertolong disebabkan jumlah mereka terlalu banyak. Bahkan akhirnya Kahega beserta anak buahnya juga meninggal. Membuat Monroe yang melihatnya merasa sedih karena Kahega adalah sahabat baiknya sejak kecil. Di sisi lain, Karen dan Peter yang berusaha mencari jalan keluar di sana mereka menemukan mayat Jeffrey dan kekasihnya. Melihat ternyata Charles sudah meninggal di sini, hati Karen pun benar-benar merasa hancur. Di waktu yang sama terlihat gunung berapi yang dari tadi sudah mulai meletus kembali mengguncang tempat tersebut. Karena jalan keluarnya terhalang oleh hewan-hewan yang buas itu, di sini mereka pun mau tidak mau harus membantai hewan itu sampai habis. Dan ketika senjatanya macet, Peter ditangkap oleh hewan tersebut.
Sementara Karen dirinya mengambil berlian dan memasukkannya ke dalam laser untuk membantai habis hewan-hewan tersebut. Dan beruntungnya saat Peter hendak dihabisi, Amy datang mengusir mereka. Hingga hewan-hewan itu pun tidak berani lagi mendekati Peter. Kemudian Karen yang sudah selesai memasukkan berlian itu ke dalam laser pun langsung membantai hewan tersebut tanpa ampun. Setelah mereka berhasil keluar, lava datang membanjiri tempat tersebut, membunuh hewan-hewan buas itu dalam sekejap mata. Di mana kala itu Peter dan Amy yang berada di paling belakang mereka terjebak tidak bisa menyeberang. Lantas Karen pun menumbangkan pohon hingga akhirnya mereka pun bisa menyeberang. Kemudian mereka pun bergegas pergi meninggalkan kota tersebut. Setibanya di bangkai pesawat, Karen pun menyuruh Monroe agar mencari balon udara di dalam bangkai pesawat itu untuk pulang mereka. Sementara dirinya akan menghubungi Travis. Sesudah terhubung, dengan perasaan sedih Karen pun memberitahukan kepada Travis bahwa Charles anaknya meninggal. Mendengar kabar tersebut tanpa disangka ternyata Travis tidak memperdulikannya dan malah menanyakan berlian itu. Membuat Karen merasa kecewa. Karen mengatakan bahwa dirinya berhasil mendapatkan berlian yang mereka cari. Namun disebabkan Travis mengirim dirinya itu ternyata hanya demi berlian bukan karena Charles, maka dirinya tidak akan menyerahkan berlian itu kepada Travis. Dengan penuh emosi kemudian Karen pun menggunakan laser tersebut untuk menghancurkan satelit Traficom. Sedangkan Amy terlihat dirinya membawa Peter ke suatu tempat. Sebelum pergi bergabung dengan keluarga barunya, lantas dirinya pun memberikan bunga kepada Peter untuk kenang-kenangan. Melihat kini Amy sudah mempunyai keluarga baru, di sini Peter pun sangat merasa senang. Look at that. She's home. Setelah itu mereka pun pulang menggunakan balon udara yang ditemukan oleh Monroe dari bangkai pesawat. Lalu dalam perjalanan Karen meminta kepada Peter agar membuang berlian yang diinginkan oleh Travis itu, disebabkan Travis sudah mengingkari janjinya. Ending yang sangat menghartakorunkan. Aduh, capek sekali, panjang itu udah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video-video di channel ini. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Aduh, saya ini bingung sebenarnya nyari-nyari film teh, masa harus survival terus. Apakah kalian suka film action kayak atau inspiratif apa, silahkan komen di kolom komentar biar saya review filmnya. Jadi saya jadi tidak lama membuat videonya. Jadi kalau kalian suka film-film action inspiratif ataupun itu horor, tapi kan saya kalau ngupload yang lain berbeda genre seperti itu, viewnya kecil sekali. Mana bisa buat beli rokok aja. Dan waktu itu saya merangkum film sekolahan bully, ya lumayan pasti viewnya lumayan juga gitu. Jadi silahkan komen di kolom komentar apa yang